Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Lukati. Di sini saya dari kelompok 5 dan saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Desrianti Tani dan Hadijah Yasinto. Jadi kami mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran tentang gametogenesis pada tumbuhan. Jadi gametogenesis ini adalah proses pembentukan sel-sel gamet ataupun sel-sel kelamin. Nah, gametogenesis pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mikrosporogenesis dan yang kedua yaitu megasporogenesis. Nah, saya jelaskan pertama adalah yang ini, mikrosporogenesis. Jadi mikrosporogenesis ini adalah pembentukan mikrospora yang terjadi pada antera ataupun pada kepala sari. Itu pembentukan mikrospora ya pada antera ataupun yang disebut dengan kepala sari. Nah, di dalam antera ini terdapat sebuah sel induk ya, sebuah sel induk dari mikrospora yang disebut dengan mikrosporosit. Ya, jadi mikrosporosit ini mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan sepasang sel haploid. Mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel ini kembali mengalami pembelahan meiosis. Jadi ini disebut dengan meiosis 2. Nah, di pembelahan kali ini mendapatkan hasil 4 inti mikrospora. Ini disebut dengan mikrospora ya. Jadi ini terdapat 4 mikrospora. Nah, gabungan dari 4 mikrospora ini disebut dengan tetrad. Nah, ini adalah 4 mikrospora dan gabungan dari 4 mikrospora ini disebut dengan tetrad. Nah, kemudian kita masuk di tahap selanjutnya. Setelah terbentuk mikrospora ini, maka tiap-tiap dari mikrospora ini mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan dua inti haploid di dalam mikrospora tersebut. Nah, inti pertama ini dinamakan inti generatif dan yang ini dinamakan inti vegetatif. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kemudian sel ini mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan mitosis tanpa sitokinesis. Mengalami mitosis tanpa sitokinesis dan menghasilkan dua inti sperma dan 1 inti vegetatif. Nah, di 2 inti sperma ini adalah pembelahan yang telah terjadi dari inti generatif tersebut.
Jadi ini sperma dan ini juga sperma. Sementara yang ini adalah inti vegetatif. Jadi inti vegetatif ini tidak ikut membelah. Yang membelah hanyalah inti generatif ini dan menghasilkan 2 buah sperma. Nah, jadi jika disimpulkan, di dalam sebutir serbuk sari itu, terdapat 3 inti haploid. Nah, 3 inti haploid itu yaitu 2 inti sperma dan 1 inti dari vegetatif. Nah, itu adalah penjelasan dari mikrosporogenesis tersebut. Kemudian kita masuk di megasporogenesis. Nah, megasporogenesis ini adalah pembentukan megaspora yang terjadi di dalam ovulum. Megasporogenesis ini terjadi di dalam ovulum. Nah, di dalam ovulum ini terdapat sel induk dari megaspora yang disebut dengan megasporosit. Megasporosit. Nah, megasporosit ini mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan 4 inti megaspora. Inti megaspora. Nah, di 4 inti megaspora ini hanya 1 yang akan hidup, ya, hanya 1 yang akan tetap ada, dan yang 3 ini akan mati. Ini akan mati, ya, dan hanya tinggal 1 ini yang akan tersisa. Nah, megaspora 1 ini kemudian akan mengalami 3 kali karyokinesis. Akan mengalami 3 kali karyokinesis. Nah, pembelahan yang pertama itu menghasilkan 2 inti haploid, ya. Ini adalah pembelahan yang pertama. Kemudian pembelahan yang kedua itu menghasilkan 4 inti haploid. Dan yang terakhir menghasilkan 8 inti haploid. Nah, di sini saya akan memberi lambang untuk tiap-tiap ini. Jadi ini adalah saya kasih lambang A. Lambang A. Kemudian yang ini saya kasih lambang B. Yang ini saya kasih lambang C, dan yang ini saya kasih gambar lambang X. Nah, yang ini disebut dengan antipoda. Antipoda, ya. Sementara yang B, yang ini disebut dengan
kandung lembaga sekunder. Kandung lembaga sekunder. Sementara yang C, yang ini adalah ovum. Ini adalah ovum. Dan yang ini, yang mengapit ovum ini, yang X ini disebut dengan sinergit. Nah, inilah penjelasan mengenai gametosis pada tumbuhan. Jadi di video kali ini, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana terjadinya gametosis pada tumbuhan ini. Mengapa saya hanya memilih penjelasan secara manual? Ya karena saya rasa ini adalah persoalan yang sangat rumit yang jika dijelaskan dengan kata-kata. Jadi saya menggunakan manual seperti ini agar teman-teman lebih memahami proses-proses ataupun pembentukan dari gametosis tersebut. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.